Tahukah Anda bahwa program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang telah diberikan kepada narapidana sewaktu-waktu bisa dicabut atau dibatalkan? Akibatnya apa? Narapidana tersebut harus kembali menjalani sisa pidananya di dalam lapas ataupun rutan. Keputusan pencabutan ini merupakan kewenangan dari Balai Pemasyarakatan atau BAPAS selaku pembimbing dari narapidana yang dibebaskan melalui program integrasi. Lalu, apa saja yang bisa membuat program integrasi seperti PB, CB, atau CMB ini dicabut? Dalam Permenkumham nomor 7 tahun 2022 disebutkan bahwa kriterianya terbagi dalam dua kondisi. Yang pertama ada syarat umum. Integrasi akan dicabut apabila terjadi pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa yang diikuti oleh penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana. Jadi kalau kemarin sudah pernah dibebaskan lewat PBCB lalu melakukan tindak pidana kembali selama masa percobaan, maka program itu bisa dibatalkan atau dicabut. Dan secara otomatis selama pidananya akan diakumulasikan atau ditambahkan. Kemudian ada syarat khusus. Syarat ini ada 4 situasi yang perlu dihindari. Yang pertama, menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Jangan salah ya, meskipun tidak melakukan tindak pidana, meskipun hanya sekedar membuat masyarakat di tempat tinggalnya menjadi tidak nyaman, menjadi resah, program integrasi bisa saja dicabut. Jadi kalau sudah bebas lewat integrasi, kemudian melakukan tindakan yang bisa membuat masyarakat kesal, kemudian dilaporkan ke BAPAS, ini integrasinya juga bisa dicabut. Yang kedua, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada BAPAS yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut. Nah, ini mengabaikan atau menyepelekan kewajiban lapor diri tanpa konfirmasi ke petugas PK atau petugas BAPAS juga bisa dianggap sebagai pelanggaran. Yang ketiga, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada BAPAS yang membimbing. Usahakan kalau mau pindah alamat atau tempat tinggal agar terlebih dahulu melaporkan diri ke petugas BAPAS. Kemudian yang terakhir, tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS. Ini sudah menjadi kewajiban sebagai klien BAPAS untuk mengikuti setiap program dan arahan yang diberikan oleh PK atau petugas BAPAS. Kalau dilanggar ya sudah pasti ada konsekuensinya. Dari semua poin di atas, dalam Permenkumham kata-katanya dihubungkan oleh kata dan atau. Artinya pencabutan dapat dilakukan jika salah satu kriteria di atas terpenuhi. Jadi nggak harus semua, nggak harus beberapa syarat yang dilakukan. Satu saja sudah cukup untuk membuat integrasi dicabut. Selain harus menjalani sisa pidana sebelumnya, masih ada konsekuensi lain yang harus ditanggung, seperti tidak diberikan hak remisi dan integrasi lagi. Untuk lebih jelasnya kita bahas di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.